Tahun 2025 secara spiritual sering disebut-sebut sebagai tahun penyelesaian. Ini adalah tahun di mana kita sedang dibimbing dan diproses secara spiritual untuk menyelesaikan dan melepaskan apapun yang sudah tidak lagi relevan dalam hidup kita. Apapun yang membuat kita melekat, konon akan dilepaskan gila-gilaan di tahun 2025 ini. Ini adalah tahun di mana kita akan mengalami transformasi kesadaran besar-besaran. Dan kita sedang di-upgrade menuju ke peradaban baru dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah proses di mana kita sedang dipersiapkan untuk menyambut peradaban baru Nusantara, di mana nanti Nusantara akan menjadi mercusuar dunia dan meraih zaman keemasannya kembali. Saat ini kita sedang di-upgrade untuk menjadi peradaban yang lebih spiritual dan berkesadaran. Tentu saja dalam proses penyelesaian dan pelepasan ini, di tahun 2025 ini akan ada banyak sekali kegaduhan dan gonjang-ganjing. Ini adalah chaos yang sudah biasa terjadi di akhir zaman, sebelum zaman dan peradaban baru tertata dengan seksama. Apa saja sih kira-kira guncangan dan kejadian-kejadian menarik secara spiritual yang akan terjadi sepanjang 2025 ini? Sebelum kita lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Banyak orang bertanya, apa sih yang harus dilakukan jika mengalami kebangkitan spiritual? Kemana arahnya kebangkitan spiritual yang dialami? Apa yang harus dilakukan saat kebangkitan spiritual terjadi? Dan apa yang akan terjadi dalam hidup sih setelah mengalami kebangkitan spiritual? Apa bedanya spiritual dengan supranatural? Semua jawaban dari pertanyaan ini sudah saya bahas dalam online course yang berjudul Kebangkitan Spiritual dan Penyembuhan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tutorial meditasi dan beberapa hipnoterapi yang sangat berguna untuk proses spiritual kalian. Sehingga nanti harapannya kita bisa cepat menemukan kembali jati diri kita yang sesungguhnya, yakni sebagai makhluk spiritual yang berkesadaran. Untuk mengikuti online course-nya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Atau kalian juga bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Online course ini belum tentu akan ada terus, jadi mumpung masih ada, yuk buruan ikuti online course-nya dan rasakan dampak positif dari meditasi dan hipnoterapi yang ada di dalamnya. Saya tunggu kalian di online course ya. Dalam numerologi, jumlah dari tahun 2025 adalah 9, di mana ini adalah angka terakhir dalam deret numerologi, artinya angka penyelesaian. Ini adalah pertanda dari selesainya sebuah siklus. Otomatis di tahun ini akan ada banyak sekali hal-hal yang terpaksa atau otomatis kalian selesaikan. Apa saja sih yang harus diselesaikan? Tentu saja proses penyelesaian ini melibatkan proses pelepasan juga. Apa saja sih yang harus kita lepaskan selama 2025 ini? Tentu saja yang kita lepaskan ini adalah kemelekatan-kemelekatan yang masih membelenggu dan menghantui. Demikian juga dengan urusan-urusan yang memberatkan. Apapun itu yang menghalangi jalan kalian untuk meningkatkan level kesadaran ke arah yang lebih tinggi akan banyak diselesaikan di tahun ini. Jika kalian melakukan penyelesaian di dalam diri, otomatis akan terjadi juga penyelesaian di luar. Makanya jangan heran kalau selama 1 tahun ke depan akan ada banyak sekali gejolak yang sifatnya menyelesaikan apa yang sudah usang dan tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Akan banyak berita-berita mengejutkan muncul, akan banyak orang, lembaga, tokoh, dan ajaran yang jatuh karena apa yang mereka lakukan, yang mereka ajarkan, yang mereka terapkan, itu sudah tidak lagi cocok untuk zaman selanjutnya. Perlu dipahami bahwa tahun 2025 ini adalah tahun penyelesaian karma besar-besaran. Barang siapa yang di tahun-tahun kemarin hidup bahagia dan tenang, atau berkelimpahan karena mengajarkan keburukan, atau menerapkan hal-hal buruk dalam keseharian, ini akan banyak terbongkar dan akan mengejutkan masyarakat. Namun, justru inilah gong atau pukulan dari akhir masa kejayaan mereka. Akan ada banyak kejadian-kejadian mengejutkan yang bakalan muncul. Akan ada berita-berita dari instansi, lembaga, orang, atau ajaran yang tak disangka-sangka justru mendapatkan karma buruknya. Karena selama ini telah menipu masyarakat. Seolah-olah mereka menawarkan obat penawar. Padahal itu yang ditawarkan adalah racun yang menjerumuskan. Kalau kalian melihat sekarang ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang sedang dibuka besar-besaran ke publik, maka ini bisa jadi adalah pertanda dan proses dari berakhirnya sistem-sistem lama di negeri kita yang korup. Tidak menutup kemungkinan dengan terbukanya informasi dan teknologi di zaman sekarang, exposure dari kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan menjadi kontrol publik.
sehingga menimbulkan efek jera yang cukup kepada pelaku korupsi. Dan bahkan bisa saja koruptor-koruptor yang dulu mapan, kini tidak berkutik di tangan masyarakat luas. Inilah era di mana people power sedang berkuasa. Kedepan, pemimpin yang hanya bekerja untuk mengenyangkan ego sendiri, ini akan gampang diketahui oleh masyarakat, dan kekuasaan mereka cepat runtuh. Banyak orang yang dulu nampak baik, menginspirasi, berkelimpahan, tapi di tahun ini ternyata kedok aslinya yang manipulatif justru terbongkar. Semuanya sedang ditampakkan ke permukaan untuk men-trigger level kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat tak lagi mudah dibodoh-bodohi dan tidak lagi mudah dimanipulasi. Memang sih proses penampakannya ini sangat chaos, bahkan menguras emosi kita hingga ke level yang terdalam. Tapi sesungguhnya ini adalah proses bersih-bersih Nusantara. Nusantara sedang berbenah. Banyak pihak sedang membersihkan diri dari segala sampah-sampah peradaban. Karena itu, yang buruk akan nampak ke permukaan dan menemui ajal atau akhirnya. Sehingga nanti bisa diganti dengan sistem orang atau ajaran baru yang lebih fresh dan lebih fit. Banyak sistem lama ini bakalan berganti dengan sistem baru yang nampak berbeda dan disruptif. Banyak perubahan radikal yang bakalan terjadi di sekitar kita. Jika sekarang kalian melihat ada instansi negara yang sedang dibuka borok korupsinya ke publik, maka itu adalah proses pembersihan. Jika kalian melihat akan ada lebih banyak lagi koruptor yang ditangkap dan ternyata orang-orangnya benar-benar di luar dugaan, itu juga proses pembersihan. Jika kalian melihat ada sistem yang mendadak berganti dan beritanya ini sangat menghebohkan karena mengobrak-abrik sistem lama, itu juga pembersihan. Itu tandanya sistem lama sudah tidak lagi relevan dengan zaman baru yang sama sekali berbeda. Ingat, era kejayaan Nusantara adalah zaman baru yang tercerahkan. Maka sistem lama yang dulu cocok digunakan, ini banyak yang tidak cocok untuk digunakan di zaman yang baru nanti. Harus ada pembaharuan, dan inilah yang dinamakan disrupsi. Sistem baru merusak sistem lama, tapi karena masyarakat banyak yang kaget, belum siap, inilah yang akan memantik keributan dan chaos. Justru dari sinilah kesadaran kolektif manusia akan mengalami transendensi. Demikian juga dengan agama. Akan ada pembaharuan dalam pemahaman kolektif masyarakat tentang agama. Agama tak lagi dipandang sama seperti dulu. Agama tak lagi mampu mengikat manusia dalam kesadaran yang sempit seperti dulu. Doktrin dan dogma yang dulu sukses diperlakukan ke masyarakat bisa saja kini mendapatkan perlawanan keras. Akan ada gelombang besar-besaran masyarakat yang berpindah menuju filosofi atau agama-agama kuno yang dulu sering disebut sebagai pagan. Mungkin bukan berpindah secara resmi, tapi secara kesadaran. Demikian pula dengan pasangan. Kalian mulai terbuka kesadarannya, apakah pasangan kalian benar-benar adalah pasangan jiwa yang sesungguhnya? Ataukah ternyata selama ini hanyalah pasangan karma saja yang tujuannya untuk menuntaskan karma masing-masing? Apakah selama ini pasangan kalian setia dan memegang nilai-nilai yang setara dengan nilai yang kalian pegang? Apakah dia juga berkembang ke arah pencerahan? Ataukah hanya mengurung kalian tetap di level kesadaran yang rendah? Apakah pasangan kalian benar-benar setia ataukah justru berselingkuh di belakang? Inilah saatnya untuk menyelesaikan hubungan toksik yang selama ini kalian toleransi terlalu banyak. Dan jangan kaget jika di masa depan cinta tanpa syarat itu menjadi sebuah keniscayaan, bukan dongeng seperti masa kita kecil. Di masa depan, cinta bersyarat itu disadari sebagai bentuk cinta yang tidak sehat dan hanya mengikat level kesadaran manusia di level yang rendah. Di masa depan, orang-orang akan berubah dalam memahami cinta. Cinta terhadap pasangan menjadi tanpa syarat dan mengalir begitu saja. Di satu sisi, kalian juga akan merenungkan siapa orang-orang yang berhak dicintai tanpa syarat. Ini adalah bentuk hubungan yang sehat, tidak saling menuntut, dan bisa berlangsung langgeng karena keduanya bervibrasi di level frekuensi yang sama. Yang tercerahkan akan berpasangan dengan yang sama-sama tercerahkan. Demikian pula dengan public figure, entah itu influencer, selebriti, motivator, mentor, dan lain-lain. Di tahun ini, semesta akan menunjukkan wajah mereka yang sesungguhnya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, justru nanti bisa saja ada kejadian. Public figure yang selama ini dianggap panutan, dianggap menjadi contoh yang baik, dijadikan role model banyak orang, ternyata malah ketahuan kalau mereka banyak yang toksik dan belum selesai dengan luka mereka sendiri.
Banyak orang-orang yang dulunya dianggap baik, sempurna, menginspirasi, dan dijadikan panutan banyak orang, akhirnya tersandung masalah dan ini membuka kedok asli mereka yang sebenarnya narsistik, psikopat, ataupun manipulatif. Di tahun 2025 dan seterusnya, manusia jahat akan semakin sulit menyembunyikan jati diri mereka di balik topeng kebaikan. Orang-orang akan mengetahui karena di sini kesadaran masyarakat semakin meluas. Dan akhirnya banyak yang terbuka matanya bahwa penampilan yang baik belum tentu hatinya juga baik. Karena yang paling jujur adalah energi. Pada akhirnya yang sefrekuensi akan berkumpul dengan yang sefrekuensi. Orang yang terpanggil untuk mencari kesejatian diri atau pencerahan akan menemukan mentor mereka masing-masing. Dan mereka juga akan menemukan pasangan spiritualnya masing-masing. Sedangkan yang hanya ingin menimbun kenikmatan duniawi, yang hanya ingin memuaskan ego dan nafsu juga akan berkumpul dengan mentor yang penuh dengan ego dan nafsu juga. Masing-masing akan terpolarisasi sendiri, tapi bukan berarti ini tanda perpecahan dalam negeri. Justru semesta sedang memilah siapa yang layak hidup bahagia dan damai sejati di zaman baru kelak. Jika sekarang terjadi ribut di sana-sini, chaos di sana-sini, maka sebenarnya ini adalah cara kerja semesta untuk menyeimbangkan peradaban. Di akhir zaman lama, lazim terjadi chaos karena kita semua sedang bertransisi menuju ke zaman baru yang sama sekali berbeda. Jika kalian mampu mengamati dalam kebijaksanaan, maka segala keributan dan chaos ini akan bisa meningkatkan level kesadaran kolektif masyarakat. Tahun ini juga adalah tahun keluarnya yang terpilih, alias Satrio Piningit dalam kehidupan bermasyarakat. Ini juga tahun di mana anak-anak yang tergolong sebagai minoritas kreatif, Imam Mahdi, Avatar, dan Buddha Maitreya dalam agama-agama semakin banyak bermunculan untuk membantu membenahi sistem dan peradaban. Mereka juga banyak bekerja mengangkat level kesadaran orang lain, sehingga Nusantara segera bisa mendapatkan era kejayaannya kembali. Mereka yang menjadi orang-orang terpilih ini sudah banyak ditatar selama kebangkitan spiritual tahun 2020 atau sebelumnya. Mereka telah banyak membayar karma hingga 2024 kemarin dan mengalami pencerahan di tahun yang sama. Bahkan kesadaran mereka terus meningkat ke arah yang lebih tinggi lagi. Sekarang inilah waktu bagi mereka untuk ikutan menata Nusantara sebelum zaman baru dan zaman keemasan Nusantara itu datang. Mereka inilah yang mulai ikut aktif merombak sistem, meluruskan ajaran, dan bahkan ada yang terlibat dalam membuka kedok orang-orang manipulatif yang selama ini nyaman mendapatkan kekayaan dengan menampilkan kepalsuan. Di tahun ini juga mungkin kalian akan melihat korban-korban narsistik yang selama ini dijadikan public figure untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat, padahal uangnya lari ke narsistik semua. Ini akhirnya mereka bisa lepas dari benalu yang selama ini membelenggu kesadaran mereka. Mereka mulai merdeka dan bisa menampakkan jiwa murninya ke masyarakat. Malah mereka bisa ikut menyadarkan lebih banyak lagi orang. Pandangan negatif kalian terhadap korban-korban narsistik ini akan berubah. Justru tidak sedikit korban-korban narsistik ini nantinya aktif terlibat dalam membongkar sistem Dajjal atau sistem yang penuh manipulasi yang sekarang ada di mana-mana. Di masa depan, keautentikan atau keaslian manusia adalah komoditas utama. Manusia yang tampil apa adanya ini akan mendapatkan kesuksesan di masa depan dan disukai oleh banyak orang. Sedangkan yang sibuk membangun citra palsu akan terbongkar juga di tahun ini. Masyarakat mulai sadar bahwa mereka tidak bisa ditipu dengan konten flexing, foto-foto mewah, dan klaim luar biasa terhadap diri sendiri. Masyarakat akan cenderung lebih menyukai orang yang humble apa adanya tapi benar-benar berkualitas. Orang-orang palsu ini akan runtuh, tidak peduli berapapun mereka menghabiskan dana untuk membangun citra diri yang palsu. Masyarakat lebih menyukai keaslian dan kejujuran. Yang suka flexing di sosmed, apalagi sampai minta disembah, merasa dirinya pencetus teori pertama, dan suka ribut sama orang lain karena merasa orang lain iri atau dengki karena jabatan atau pencapaiannya, tahun ini akan ditampakkan oleh semesta bahwa sebenarnya mereka inilah yang justru berdiri di atas ketidaknyamanan dirinya sendiri. Dirinya akan hancur, kedok aslinya yang penuh kebohongan dan luka akan terbuka, dan dia akan ditinggalkan masyarakat, kecuali oleh orang yang sama-sama suka kepalsuan dan terluka. Tahun ini akan banyak chaos yang terjadi, tapi ingatlah mereka yang bertahan sampai akhir, itulah yang memang sudah lolos dari seleksi alam. Mereka yang sedang dibongkar kedoknya oleh semesta, mereka-mereka inilah yang sedang diseleksi oleh semesta untuk digugurkan. Dan nantinya akan digantikan oleh yang baru yang lebih autentik, lebih jujur, apa adanya, dan berkesadaran. Tips untuk melewati 2025 ini,
Kalian harus punya pegangan yang kuat, karena goncangan akan semakin keras. Kesadaran umat manusia sedang ditransendensikan agar semakin meningkat ke level pencerahan. Tapi ingat, kesadaran manusia baru bisa bertransenden jika sebelumnya terjadi pelepasan emosi besar-besaran. Chaos yang kalian lihat bisa saja bakalan men-trigger emosi kalian besar-besaran. Tapi memang beginilah cara semesta menaikkan kesadaran kolektif masyarakat Nusantara. Sebelum akhirnya nanti kita menyongsong zaman kejayaan Nusantara yang sesungguhnya. Ini adalah zaman bumi surgawi. Namun bumi surgawi baru akan bisa terwujud bila Nusantara telah diisi oleh orang-orang yang tercerahkan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapkah kalian melewati 2025 ini dengan baik? Siapkah kalian melepaskan apa yang selama ini melekat dan menghalangi level kesadaran kalian? Siapkah kalian menerima perubahan-perubahan radikal yang bakalan terjadi? Banyak orang bertanya, apa sih yang harus dilakukan jika mengalami kebangkitan spiritual? Kemana arahnya kebangkitan spiritual yang dialami? Apa yang harus dilakukan saat kebangkitan spiritual terjadi? Dan apa yang akan terjadi dalam hidup sih setelah mengalami kebangkitan spiritual? Apa bedanya spiritual dengan supranatural? Semua jawaban dari pertanyaan ini sudah saya bahas dalam online course yang berjudul Kebangkitan Spiritual dan Penyembuhan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tutorial meditasi dan beberapa hipnoterapi yang sangat berguna untuk proses spiritual kalian. Sehingga nanti harapannya kita bisa cepat menemukan kembali jati diri kita yang sesungguhnya, yakni sebagai makhluk spiritual yang berkesadaran. Untuk mengikuti online course-nya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Atau kalian juga bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Online course ini belum tentu akan ada terus, jadi mumpung masih ada, yuk buruan ikuti online course-nya dan rasakan dampak positif dari meditasi dan hipnoterapi yang ada di dalamnya. Saya tunggu kalian di online course ya.